ada 30 detik kayak refnya gitu, jadi kalian bisa langsung aja ke TikTok. Dan itu dong bikin videonya juga kayak aku gitu, bikin video ketulusan cintaku versi kalian, cerita kalian kayak gimana gitu. Boleh halu sama idola kalian atau sama cowok yang kalian pengen nggak bisa, lucu-lucuan aja. Nanti tag aku ya kalau kalian bikin di TikTok, nanti bisa aku repost. Tanggapan kakak soal komenan Pak Monty kemarin? Tanggapannya ekspresi aku aja ya, kayak itu tanggapan aku. Dia lagi gabut banget ya Allah, lama banget sih setnya. Kan maklum orang pindah. Iya bener. Ya aku harus memaklumi, aku harus sabar. Kenapa sih pada nanya lipstick, orang nggak pakai lipstick? Yang banyak yang lagi video BTS sama video sama Reza kan nggak seru kan? Kamu nggak yang lagi nangis kan? Enggak nangis, sama kan kamu cuma senyum-senyum doang gitu. Ya udah. Boleh. Terserah, nggak tahu. Itu bulu matanya asli gak? Apa udah pernah diapain gitu? Asli guys, ya ampun, kenapa sih? Are you married? No, I'm not. I'm single, but I'm not available. Oh, oke. Kak Prilly kenapa bisa awet muda? Itu mah udah dari sononya kayaknya. Jangan ngapa-ngapain muka kali ya. Maksudnya muka kalian udah kayak gini, Iya, udah kayak gini aja terima. Kayak gue nih, pipi aku udah bulat, ya udah terima aja, emang aku bulat mau gimana. Dan jadinya jadi awet muda gitu karena nggak pernah diapa-apain. Ya benar sekali. Gitu. Sama jangan terlalu tua-tuain kali ya gaya. Biasa aja gitu, kayak aku kan masih suka pakai baju anak-anak SMA gitu. Kalau aku kan udah 25 ya, teman-teman aku tuh dewasa gitu loh gayanya, sedangkan aku yang masih kayak suka pakai Converse, baju-baju anak kecil, sweater gambar kartun gitu. Tergantung sih, kalau ketemunya sama yang lebih dewasa aku juga harus dandan dewasa gitu, tapi kalau sehari-hari aku lebih sukanya yang dandan lucu-lucu gitu. Kakak umur berapa? Aku 25 tahun ini. Thank you. Gila, nggak nyangka 2 tahun lagi 27. Oh, kapan nikah ya? Tahu nih, nggak ada tanda-tanda. Iya, sumpah nih. Kayak gue harus keluar dulu dari Prilly deh. Siti kayaknya harus berhenti kerja dulu dari aku deh, karena selama kerja dari aku dia nggak pernah ada cowok. Gara-gara gimana dong dia ngikutin aku 24 jam. Skripsinya udah sampai mana? Lagi ngerjain bab 4, OTW bab 5. Tapi lagi aku periksa dulu susunannya gimana, takutnya salah-salah kan. Lagi baca-baca library juga, contoh-contoh skripsi orang. 2 tahun lagi 27, 3 tahun lagi tiba-tiba udah 28. Udah tuh gue ditanyain kapan nikah mulu. Makanya aku semakin tua aku harus dandan semakin muda, supaya kalau orang ketemu aku, orang nggak tahu aku umur berapa, jadi nggak ditanya kapan nikah terus, ya nggak sih? Ntar gue umur 2, gue semakin bertambah umur semakin kayak anak kecil pokoknya dandanannya, semakin kayak nggak mau terlalu banyak makeup, semakin pakai baju-baju yang muda-muda gitu. Jadi kalau orang ketemu dikirainnya aku masih umur 19-18. Aku aja tuh kaget loh, kru-kru pas aku bilang aku umur 25, karena mereka kiranya aku umur 18. Hah? Aku kira kamu 18 gitu. Kau udah kepikiran buat nikah gak? Semua orang kayaknya pasti kalau kepikiran mah ada lah. Kalau kepikiran mah ada sih, kayak misalnya aduh nanti gue kalau nikah kebayangnya gini lucu kali ya, rambutnya gini, makeupnya gini, dekornya gini, udah. Tapi ya nggak ada kan tuh. Belum jodoh. belum ada jodohnya, jadi kayak santai aja. Target aku nikah nggak ada target guys, dikasihnya Tuhan aja deh. Udah umur 25 gue juga terserah, mau dikasihnya 5 tahun lagi boleh, dikasihnya berapa tahun lagi boleh. Santai. Betul. Karena aku juga senang-senang aja sih sendiri. April ambil jurusan apa? Aku belajar komunikasi, jurusannya public relation. Kita udah biasa. Punya anak laki-laki, perempuan laki-laki. Punya anak laki-laki. Kok laki-laki? Hah? Kenapa?
Takut punya anak perempuan. Emang kenapa? Takut tidak sekuat iman aku. Ya tergantung. Takut disakitin cowok anak gue kalau perempuan. Iya harus bisa inilah. Aku nggak bisa nanti Udah deh, cowok satu cewek satu. nanti anak gue disakitin cowok kan gue yang maju nanti. Kenapa nggak mau punya anak perempuan? Takut disakitin cowok. Alasannya nggak banget sih. Kapan balik ke Jakarta? Single tapi nggak available tuh gimana ya? Statusnya single, Iya, tapi komitmen. hatinya lagi tertutup. Gila. Lu jangan jawab punya komitmen. Kenapa lu yang jawab sih, Siti? Ya kan nggak apa-apa sekalian. Maksudnya statusnya single tapi hatinya kayak lagi nggak pengen dimasukin oleh orang lain. Celah, apaan sih gue? Kak, gimana sih rasanya kuliah di LSPR? Aku sih seneng banget kuliah di LSPR karena pelajaran-pelajarannya tuh bukan cuma teori doang, tapi yang bener-bener bisa ngebuat kita tuh siap di lapangan gitu. Jadi project-projectnya, cara dosen ngajarnya, kurikulumnya tuh bener-bener ngebuat kita tuh langsung bisa kerja. Aku tuh di LSPR jadi bisa semuanya beneran, kayak bisa ngedit foto, bisa bikin brosur, bisa ini karena bener-bener ujiannya tuh macem-macem gitu. Kita disuruh bikin proposal bisnis, disuruh bikin proposal untuk pitching ke klien, proposal PR gitu, disuruh bikin marketing strategi, disuruh bikin majalah. Jadi tuh kalau keluar dari LSPR tuh langsung bisa kerja, langsung bisa bikin semuanya gitu. Dan teman-teman aku juga kayak gitu, jadi bisa semua kuliah di LSPR. Cuma ya tugasnya memang udah pasti banyak, cuma ya tugas banyak itu ternyata bisa terlewati dan jadinya kita jadi bisa semua gitu loh, dilatih. Kak, gimana caranya cuek nggak punya cowok? Happy aja gitu. Ya kenapa kita harus nggak happy kalau nggak punya cowok? Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kalian ke laki-laki atau ke pasangan. Kita harus bahagia sama diri, ke siapapun. Kita harus bahagia sama diri kita sendiri. Jadi kalau nggak ada pasangan ya nggak masalah. Masih bisa ngapa-ngapain tanpa ada pasangan. Kayak Siti tuh, jomblo terus. Nggak apa-apa. Karena ngikutin aku pacaran terus. Maksudnya ngikutin aku jalan-jalan terus. Waktu punya pacar. Iya, waktu punya pacar, roasting. Apa? Kalau sekarang kan sama-sama jomblo. Iya. Tipe cowok idaman, Kak, nggak patriarki, pemikirannya terbuka, tahu cara nge-treat perempuan dengan baik, nggak melihat perempuan itu sebagai objek, menghargai pemikiran perempuan dan menghargai tubuh perempuan. Maaf guys, kepencet. Pril, kasih tahu dong DP kamu sama Vidi tuh udah jadian kah? Kita mau launching project baru guys, makanya update dong. Kita mau launching lagu baru kita, judulnya Ketulusan Cintaku, yang akan bisa didengerin sama kalian di semua digital platform itu tanggal 5 Maret ini. Makanya aku ganti PP Instagram aku sama Vidi, karena itu pokoknya PP Instagram aku itu mencerminkan project aku selanjutnya. Kenapa mundur, Pak? Ini mau buka lapak ini. Oh. Kak, mau taruh apa pacaran? Jangan berat-berat, pertanyaannya ntar salah ngomong. Semua orang punya pandangan masing-masing dan punya keputusan masing-masing. Dosa juga ditanggung masing-masing, jadi ya terserah aja. Kak Reza Radin ganteng nggak? Ya kali pakai nanya. Kali pakai nanya. Kali pakai nanya. Kak, masih ingat words kakak, don't marry rich, be rich. Sumpah itu panutan banget. Thank you. Iyalah, jangan pemikirannya sempit gitu. Gue cewek, supaya gue hidup enak gue harus nikahin orang kaya. Ya enggak lah, supaya hidup lo enak lu cari duit, lu yang kaya. Iya, betul. Jangan ngarepin cowok yang kaya. Ya kalau cowok kaya tapi pelit, sama aja bohong. Word of the day. Iyalah,
aduh gue pengen hidup gue enak, gue harus nikah sama cowok yang kaya. Lah kok pikirannya kebalik? Kalau lu pengen hidup lo enak, lu kerja keras, lu yang kaya. Karena kalau cowoknya yang kaya, kita apa-apa juga harus minta izin. Misalnya nih mau ngasih ke orang tua, ya uangnya kan uang suami, harus minta izin dulu sama suami. Kalau nggak boleh, mendingan kita yang kaya, jadi terserah kita mau kasih orang tua kita kayak kita mau belanja apa kayak, nggak usah izin duit kita. Ada yang lagi Ceramah Ustazah Khadijah, apa tadi? Don't rich. don't marry rich, be rich. Jadi di saat Rich, be kalau rich. perempuan tuh mikir gue pengen hidup enak, jadi gue nikahin orang kaya aja. Lah kalau lu pengen hidup enak, lu yang harus kaya, kerja keras, jangan ngarepin duit orang. Oke, berarti kita harus kaya, guys. Lagian kaya itu kan relatif ya. Ada yang ada yang punya segini udah kaya, ada yang harus punya ini udah kaya. Setiap orang punya versi kayanya masing-masing. Yang penting ngerasa cukup gitu. Benar sekali. Versi kayak menurut aku punya rumah yang sederhana yang cukup buat keluarga. Nah, ya udah kalau itu versi kaya buat kamu, ya udah capai itu pasti bisa. Amin ya ampun. Amin ya Allah. Amin ya ampun. Versi kayak buat versi kayak menurut aku aku mau banget punya rumah yang gede, bisa bahagiain orang tua, punya tabungan yang banyak, jadi kalau mau beli apa-apa nggak pakai mikir. Berarti Prilly udah tuh tinggal Tinggal apa ya? jodohnya doang. Nggak usah, ngapain sih, kenapa sih cewek kalau udah settle harus langsung nunggu jodoh? Nikmatin dulu lah Kaya kaya. udah. Ya nikmatin dulu kekayaannya. Habis kaya harus nikmatin dulu. Iyalah, kaya nikmatin dulu kekayaannya, bahagiain diri sendiri dulu. Oke. Gimana sih? Masa udah capek-capek kerja, terus udah mimpinya kecape langsung nikah lagi, gimana? Iya sih, bener juga sih. Jadi yang salah siapa? Ada yang salah, Pak. Yang salah society yang mengharuskan perempuan tuh nikah di umur-umur tertentu. Iya, padahal namanya jodoh mah. Ntar kalau nikah umur 30 dikatain perawan tua, nggak laku. Padahal emang kita yang pengen. Terus nanti Kasih kalau ke gue gitu. terus kalau gue mau nikah umur berapa? Terus nanti kalau rumah tangga belum mau punya anak dulu dikata-katain ini nggak punya anak. Padahal emang keputusan mereka mungkin yang nggak mau punya anak dulu. Jangan suka nilai hidup orang deh. Terserah orang mau punya anak kek, mau nikah umur berapa kek, ngapain kita yang repot? Nggak semua hidup orang itu harus sesuai sama apa yang kita mau. Oke. Kayak Ini boleh direkam nggak? ini saya lagi rekam. Ini saya lagi rekam, Pak. Tanpa rekam saya lagi rekam. Saya lagi live malah. Nah, kan kayaknya kayaknya kan family goals itu adalah kalau di Indonesia ya aku lihatnya, family goals, hidup bahagia, posting kebahagiaan di Instagram, punya anak yang cakep-cakep, hidup berkecukupan. Ya, itu family goals menurut sosial ini, kehidupan sosial. Padahal belum tentu itu family goals menurut kita. Menurut aku family goals adalah ya aku nikah sama orang yang emang aku cinta dan bisa menjadi partner ya, bukannya cuma sekedar status suami doang, tapi bisa menjadi partner hidup, partner ngobrol, partner diskusi, partner bercanda, partner segala-gala. Kalau memang belum dikasih anak ya udah, itu anak tuh jangan dijadiin goals. Karena kalau misalnya nanti anak dijadiin goals, kalau misalnya kita belum dikasih rezeki, belum dikasih anak, jadinya stres sendiri gitu. Dan akhirnya dijudge sama orang gitu. Ih, nikah bahagia percuma nggak punya anak. Ya kenapa ya? Ngejudge dong, Pak. Emang nikah harus punya anak? Kita kan nikah untuk bahagia dan untuk cari partner hidup, bukan buat reproduksi. Itu sih. Tidur ya sebenarnya. Saya tuh kesel, Pak, gitu loh. Maksudnya kenapa sih hidup kita ini mentang-mentang kita public figure tuh harus disusun sama orang, harus disusun sama netizen. Kayak kehidupan berkeluarga yang bahagia tuh harus kayak gini gitu, kehidupan perempuan yang patutnya dicontoh tuh kayak gini. Padahal setiap orang punya preferensinya masing-masing, punya caranya masing-masing gitu. Sekarang masih di Jogja, masih dah. Ini topik lainnya jangan soal nikah. Iya, tuhan jangan soal nikah dong, saya emosi nih kalau soal nikah. Sensitif. Sensitif saya kalau soal nikah. Kesel, Pak, saya ditanyain kapan nikah mulu. Kan kesel lama-lama. Dari 2 tahun lalu udah ditanya kapan nyusul. Nanti nikah dicuekin ya. Tahu. Kapan nyusul
nyusul, kapan nikah, kapan punya pacar. Ya saya aja nggak tahu Udah kapan punya guys. pacar kapan putus? Iya, ntar kalau udah punya pacar kapan putus gitu lagi. Saya juga bertanya-tanya kapan, kapan saya. Iya, percaya atau enggak, yang namanya public figure apapun itu, yang benar jadi salah, Yang salah jadi benar, terus satu kesalahan itu menutup banyak kebenaran. benar banget. Gitu. Wah, kalau jadi public figure mah ngebuat kesalahan satu, seluruh Hilang. kebaikannya hilang sama publik, nggak akan diingat. Itu jadi ya mau gimana, kita sebagai public figure udah kayak robot, udah kayak malaikat yang nggak boleh buat salah gitu. Itu pengalaman istriku gitu, Mbak. Iya. Jadi waktu jadi kepala desa itu mau pokoknya banyak lah, mau membangun ini itu untuk masyarakat. Tapi ketika punya satu kesalahan, Udah orang lupa sama kebaikan kita. nah itu nanti kelihatan ketika udah purna. Maksudnya udah purna itu udah nggak menjabat, dan yang setelah menggantikannya itu udah beda. Itu baru ngerasain, oh iya ternyata dulu waktu kepemimpinanku kan sebutannya istriku kan Ririn ternyata bagus, Iya. maju. Memang orang bisa menghargai orang itu kalau udah nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau udah nggak ada baru nyadar gitu betapa ini. Ya itulah, sama kayak orang kehilangan itu tuh persis lah. Bapak percaya cinta harus memiliki atau enggak? Enggak, Nggak harus ya? enggak. Saya juga percaya nggak harus memiliki. Karena saya udah pernah dimana ngelihat orang itu senyum aja saya seneng. Nggak harus saya milikin dia, atau nggak harus saya yang menjadi penyebab dia senyum. Nah, itu Penyebab nek dia menurut itu kalau syar'i, kalau ya salah, itu ada ketentuan orang mencintai harus memiliki, itu salah. Karena percaya atau enggak semua itu titipan gitu. Iya memang. Nah, guys, aku udah mau take. Terima kasih sudah menemani kegabutan aku dan aku ngomong ngalor ngidul sana sini. Dadah, love you guys. Ngomong ya, deketin situ aja ya. Yuk, yuk. Inggit banget sih mukanya jadi jutek. Aku emang jutek. Apa nanya? Inggit banget sih mukanya jutek. Aku emang jutek. Enggak deng. Pak, saya jutek nggak? Belum tahu aslinya aja. Saya nggak jutek Aslinya kan, apa, Pak? Pak? Aslinya gimana, Pak? Baik loh. Tuh baik tuh kata bapaknya aku. Mau parfum dong? Kalau coba pengen syuting. Mana ya dengerin apa? Netizen nggak ada itu nggak. Emang. Iya, emang. Tapi yang diambil yang positif. Aku mau guys nih. Tapi ketika ada orang menjelekkan seneng nggak harusnya? Seneng nggak? Dapat pahala kan? Iya. Jadi orang itu mentransfer pahalanya ke aku, Pak, kalau aku ada yang jelekin. Oke guys, aku mau ini nggak akan di save live-nya karena banyak banget omongan-omongan tidak penting.